Saya tidak terlalu banyak ya, karena akan dilanjutkan oleh kelompok berapa, 2 ya? Halo? Halo adik-adik, kelompok berapa sekarang yang presentasi? Tiga, Bu. Kelompok Oh 3 ya? Sorry. Oke, nah ini tingkat pencahayaan ya. Jadi di sini tingkat pencahayaan atau E yang biasa dikatakan lux ya, yang diperlukan dari setiap aktivitas akan berbeda tergantung dengan usia ya. Jadi tingkat pencahayaan dan tekan dari umur manusia yang menggunakan lighting tersebut atau pencahayaan tersebut, atau tepatnya yang beraktivitas pada ruangan ya, ruangan tersebut yang kita desain ya. Seperti contoh Manila yang berumur 60 tahun memerlukan tingkat pencahayaan 5 kali lebih tinggi adik-adik dibanding usia produktif maupun usia remaja seperti kalian ya. Dan juga dibanding anak-anak yang berusia 10 tahun ya. Ini kita gambarkan dengan grafik ini. Bisa ditolong di screenshot, Wahyu? sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya berdasarkan ukuran objek yang dilihat. Jadi semakin ukuran objek yang dilihat atau yang kita lihat semakin kecil, maka pencahayaan yang diperlukan akan semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ukuran objeknya lebih besar, maka pencahayaan tingkat iluminasi atau lux yang katakan dalam pencahayaan itu tidak perlu terlalu besar ya. Oke, yang ketiga atau yang kecil, tingkat ketelitian atau kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Jadi di sini jenis pekerjaan yang dilakukan apa saja, kemudian seperti tukang jam, itu tingkat pencahayaan akan diperlukan lebih tinggi ya. Tukang reparasi jam, reparasi HP akan lebih tinggi dibanding tukang bangunan misalkan seperti itu ya. Atau tukang pembuat perhiasan atau perak ya. Perak yang seperti dicelup ya, itu banyak sekali ada pabrik-pabriknya yang kecil-kecil ya, yang membentuk perhiasan tersebut yang dibuat berbentuk pepatuan Bali ya. Nah itu memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga tingkat pencahayaan yang diperlukan juga tinggi adik-adik. Nah, untuk tukang jam, tukang reparasi jam, reparasi HP, atau tukang perak ya, tukang perhiasan, kenapa harus diperlukan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi? Untuk apa? Untuk mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas ya. Nah ini nanti kalian bisa lihat ya, saya akan share nanti untuk PPT-nya. Industri pesawat terbang, pabrika, bagian pengeboran misalkan berapa lux yang diperlukan, 740 lux. Terus assembly akhir berapa lux. Assembly akhir ini dia peneliti ya, apa yang telah dihasilkan oleh industri pesawat tersebut, sehingga perlu ketelitian lebih tinggi, sehingga lux yang diperlukan atau tingkat pencahayaannya yang diperlukan akan semakin tinggi adik-adik. Kemudian hanger untuk perbaikan pesawat, misalkan ada perbaikan seperti itu pada pesawat, kita harus dilihat kerusakannya atau dianalisa kerusakannya, itu juga memerlukan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi. Dari sini di bagian assembly.
itu pekerjaan kasar ya, pada pekerjaan kasar. Jadi pekerjaan yang membuat satu komponen yang lebih besar itu hanya memerlukan 300 lux. Kemudian yang sedang, misalnya komponen yang agak kecil atau yang sedang memerlukan 1000 lux. Kemudian yang halus, komponen yang kecil seperti apa namanya mesin pesawat tersebut juga ada komponen-komponen kecil adik-adik ya, yang kecil seperti dia apa namanya komponen-komponen untuk alat berkomunikasi seperti itu ya. Jadi dia tidak memerlukan speaker yang gede, tetapi mereka memerlukan satu seperti HP ya, HP tersebut ya. Jadi komunikasinya, tapi dia tidak sama dengan HP ya. Tapi juga ada yang sekecil itu. Ya, itu karena dia terlalu kecil, sehingga memerlukan tingkat pencahayaan yang lebih gede ya, atau lebih tinggi ya, yaitu 2000 lux. Jadi di sini di mana penempatan pencahayaan tersebut maka harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan adik-adik. Kemudian penjilidan buku, pemotongan, dan penjahitan memerlukan 750 lux ya, sama dengan pengeboran. Dia tidak pekerjaannya tidak terlalu rumit atau yang dikerjakan tidak berkomponen kecil, tapi dia perlu juga satu ketelitian ya. Pemotongan, penjahitan, pelubangan untuk untuk jilid spiral misalnya. Kemudian pemotongan supaya dia tidak kelebihan cover misalnya yang mau dijilid, sehingga dia benar-benar presisinya itu dan ukurannya benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Seperti ukuran folio atau ukuran kuarto atau A3 atau A4 gitu. Kemudian penjahitan, kalau memang ada di penjilidan tersebut ada penjahitan ya, kayak zaman dahulu ini, tapi sekarang sudah tidak ada namanya penjahitan. Itu memerlukan 750 lux ya dalam kuat cahayanya. Kemudian embossing, pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dari penjilidan tersebut, pemeriksaan dari kebenaran fotokopinya atau halamannya ya, atau besar tulisannya, atau kebenaran gambarnya ya dalam memprint, itu memerlukan 2000 lux ya, sama halnya dengan assembling yang bersifat halus atau assembling yang bersifat komponennya kecil-kecil ya, yang halus. Kemudian ini juga sama, kalian nanti bisa baca sendiri ya, industri kimia. Jadi pada ada pabrik itu menggunakan atau diperlukan 3 pencahayaan, yaitu 200 lux ya. Kemudian 2 pencampuran obat-obatan atau pencampuran zat kimia ya, itu sama, memerlukan 300 lux. Kemudian injeksi dan calendering ya. Jadi ini industri plastik ya, yang memerlukan pekerjaan injeksi dan calendering. Injeksi itu berarti dia mengembungkan atau menguji ya plastik itu apakah dia sudah kedap atau ada lubangnya atau tidak. Dia memerlukan 500 lux. Nah, ruang pengendalian itu berarti ada panel-panel adik-adik dalam satu pabrik ya, yaitu dia pabrik kimia ya, pabrik kimia seperti pabrik pupuk atau pabrik zat kimia ya. Kemudian
atau dia pabrik plastik atau pabrik yang lain yang di mana panelnya itu untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut itu ada panel-panel adik-adik. Nah, di sana diperlukan 500 lux ya. Karena apa? Karena perlu ketelitian juga tetapi tidak terlalu tinggi adik-adik. Dan panel-panel tersebut memang sudah didesain untuk lebih komunikatif ya, entah itu dari bentuk, besaran, dan warnanya. Kemudian laboratorium dari obat-obatan atau zat kimia ya, atau laboratorium kimia atau farmasi diperlukanlah 750 lux ya, tingkat pencahayaannya. Kemudian ruang pemeriksaan warna itu diperlukan 100 lux. Kenapa seperti itu? Karena tingkat pewarnaan itu terkadang dia sangat-sangat dekat adik-adik ya. Seperti misalkan ada apa namanya, ada biru atau ada hijau toska itu ya. Biru toska itu berarti mengarah dia ke biru sedikit, atau hijau toska dia mengarah ke hijau sedikit. Nah, itu harus benar-benar diamati atau dicek ya dengan baik apakah dia termasuk kategori biru toska atau hijau toska, atau dia termasuk biru langit atau navy atau apa tuh biru apa namanya ya, biru langit atau kemudian atau biru laut, air laut seperti itu sangat-sangat bedanya sedikit sekali adik-adik ya, seperti itu. Kemudian pabrik keramik, pencetakan, pengopresan, pembersihan itu sama 300 lux ya. Karena pencetakan, pengopresan, pembersihan itu tidak diperlukan tingkat pencahayaan yang tinggi adik-adik. Masih dengar suara saya adik-adik? Masih. Kemudian pewarnaan. Nah, pewarnaan ini terkadang memang sulit, seperti saya bilang tadi, sulit membandingkan atau membedakan. Karena di sini untuk apa namanya, produksi keramik itu harus benar-benar sama warnanya ya, seperti misalkan putih berserat marmer gitu ya. Seratnya itu abu-abu misalkan. Kemudian harus benar itu abu-abunya setiap pencampurannya, tidak serta-merta sekali pencampuran aja adik-adik. Tapi berapa kali produksi gitu. Ya, kalau sekali pencampuran itu bisa warnanya dalam sekian jam aja sudah berubah adik-adik. Karena ada endapan, ada faktor endapan, kemudian faktor luar dari suhu, dari udara seperti itu ya, dari kondisi material zat kimia yang menyusun warna-warna tersebut ya. Jadi di sini kalau misalkan kalau abu-abu kan abu-abu muda itu seratnya, tapi campuran dari abu-abu tua atau hitam ya dengan putih ya. Itu harus sama komposisinya sehingga pot cahaya harus lebih tinggi adik-adik dan lebih apa namanya, lebih dapat kita memperhatikan ya. Nah, karena di sini terkadang walaupun ada takaran warna, terkadang juga banyak yang apa namanya, yang mungkin ada kelebihan, jangankan seberapa mili aja ya, kurang dari 1 tetes itu akan berubah warnanya, akan berbeda adik. Sehingga diperlukanlah tingkat pencahayaan yang tinggi dan bisa menyamakan dari warna-warna yang pada keramik yang telah diproduksi. Kemudian industri kelistrikan itu ada penggulungan, pembelitan, pembelitan atau penggulungan kabel ya. Terus itu memerlukan 500 lux. Kemudian pada pekerjaan assembly yaitu
yang halus atau sangat halus itu memerlukan 1.500 sampai 2.000 ya. Itu dikelistrikan paling sering ya di elektro ya. Itu ada tingkat komponen yang sangat halus ya, sampai dia hanya berserat-serat dan hanya titik-titik yang kecil ya. Seperti kalau mungkin kalian bisa lihat di counter HP ya, dia membuka HP kalian kalau sedang error ya, atau di reparasi jam tangan, dia membuka mesin jam tangan kita. Itu ada dua komponen adik-adik, ada yang halus banget ya, ada yang halus gitu aja. Itu antara 1.500 sampai 2.000. Kemudian pada penempatan pada garasi mobil ya, tempat perbaikan atau reparasi itu memerlukan 1.000 lux. Terus kemudian area untuk lahan tempat parkir ya, cari tempat lalu lalang 200 lux ya, karena tidak terlalu memerlukan dengan pencahayaan yang lebih tinggi ya, hanya memerlukan koridor atau ruang untuk lalu lalang atau ruang untuk sirkulasi yang dapat dilihat adik-adik, yang jelas dilihat. Jadi 200 lux itu sudah memenuhi persyaratannya. Nah, kemudian jalan masuk ya, di tempat parkir jalan masuk itu memerlukan 500 lux. Terus kemudian kenapa jalan masuk memerlukan 500 lux ya? Karena pada malam hari terkadang orang agak mengantuk ya. Jadi di sini harus lebih terang dibanding pejalan kaki, karena kalau mobil salah sedikit itu sudah menabrak ya, atau kita melihatnya tidak terlalu jelas ya. Kemudian jalan lintas pada malam hari itu memerlukan sore atau malam hari memerlukan cukup 100 lux. Kemudian gudang ya, itu memerlukan 50 lux, karena di sini gudang jarang sekali beraktivitas pada malam hari, tapi gudang beraktivitas pada pagi hari sampai sore hari ya, pada saat staf bekerja ya. Jadi gudang hanya untuk mengetahui di mana diletakkan barang-barang yang berjenis minuman. Kemudian barang-barang yang berjenis beras, kalau itu memang toko sembako. Kalau misalkan untuk gudang alat-alat onderdil juga sama adik-adik, hanya ditulisan untuk menatap letakannya di mana barang-barang tersebut itu dibuat agak gede ya, agak berukuran besar, sehingga mudah dilihat ya. Kemudian untuk alat-alat onderdil yang lebih kecil, dia ditempatkan pada satu rak yang dilengkapi dengan box ya, atau keranjang-keranjang, jadi tidak memerlukan pencahayaan yang lebih tinggi ya. Kemudian kalau kalian bertanya, kalau gudang-gudang untuk spare part untuk jam tangan atau HP itu tidak disimpan pada gudang, biasanya disimpan pada laci di bagian meja kerja mereka ya. Sehingga tidak diperlukan, yang diperlukan pencahayaan yang kerja pada meja tersebut itu sudah bisa atau mampu memberi pencahayaan pada
spare part, tempat penyimpanan spare part untuk reparasi jam tangan dan HP. Kemudian usaha laundry ya, pencucian 300 lux, penyetrikaan 500 lux, mesin sortir itu 750 lux karena mesin ya, penggunaan mesin yang berbahaya atau sortir itu apakah baju yang sudah disetrika itu sudah benar-benar dia licin ya, disetrika atau rapi seperti itu, ataukah ada yang berbaur warnanya ya, seperti itu. Itu harus memerlukan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi. Oke. Kemudian ini ada kantor dan bank ya, kantor pada lobby itu 500 lux, teller penyimpanan itu 1500 lux. Kenapa teller dan penyimpanan itu 1500 lux? Karena di sini teller adalah memasukkan untuk berapa dia menabung, berapa diambil, seperti itu. Kemudian ada di dalam teller itu juga ada namanya bagian pencek ya. Jadi bisa mencairkan cek ya. Jadi di sini harus benar-benar teliti jumlah di cek tersebut yang harus dicairkan. Itu supaya tidak masalah ya. Jadi di sini diperlukan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi 1500 lux ya. Oke. Kita lanjutkan ke tempat umum. Tempat umum itu seperti ruang tunggu atau ruang sirkulasi pada ruang tunggu atau lobby tersebut hanya memerlukan 150 lux ya, karena di sini juga bank beroperasi pada pagi sampai sore hari saja ya, jadi dia malam tidak beroperasi sehingga tidak memerlukan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi lagi ya. Dan pada koridor atau tangga berjalan itu kenapa lebih tinggi 200 lux? Karena di sini koridor biasanya mereka berpapasan ya, dan berpapasannya pun itu belum tentu tidak membawa barang, jadi harus lebih jelas tingkat pencahayaannya adik-adik. Itu juga pada tangga, menaiki anak tangga itu harus lebih jelas, dan kalian sebagai orang interior harus memberikan aksen pada lantai pada tangga yang berbeda ya, pada bagian-bagian edge-nya atau bagian pinggirnya itu sebaiknya dia warnanya lebih terang atau lebih jelas sehingga dia tahu bahwa itu adalah anak tangga yang harus mereka naiki ya, seperti itu. Kemudian kantor pos pada lobby 300 lux. Kenapa pada kantor pos pada lobby lebih rendah dibanding pada bank ya, karena pada bank ini mereka melakukan satu pencatatan ya, pengambilan atau penabungan ya yang harus dicatat. Sedangkan pada kantor pos itu hanya mungkin menempelkan materai atau perangko ya. Kemudian dan ruang tunggu ya, menunggu. Kemudian ruang sortir atau surat itu memerlukan 1000 lux ya, karena harus penuh ketelitian sehingga tidak salah dalam pengiriman ke antar kota atau antar negara ya. Kemudian gudang hanya diperlukan 200 lux di sini, karena gudang pada kantor pos tersebut hanya menyimpan barang-barang yang besar yang akan atau barang-barang penyimpanan sementara ya, barang-barang yang belum dilakukan atau dikendalikan oleh ekspedisi ya atau pengiriman. Misalkan besok yang harus dikirim, nah sekarang ini untuk satu hari ini dikumpulkan dulu di dalam satu gudang ada. Itu barangnya untuk packing ukuran yang besar biasanya ya. Kalau ukuran kecil itu dibedakan lagi menggunakan atau ditampung dalam satu keranjang plastik ya.
Kemudian koridor tetap seperti gudang, dia hanya memerlukan 200 lux ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini ada hotel atau motel, kalian bisa baca nanti ya sendiri ya, saya tidak habis waktunya. Kemudian teater, penjualan dan pameran. Kemudian ada rumah tangga di sini. Nah, di sini semua tabel standar tingkat pencahayaan dalam penempatannya atau teknik penempatannya itu semua sudah lengkap, dan ini sangat berguna sekali untuk kalian nantinya di dalam mengikuti mata kuliah yang lain ya. Yang salah satunya yaitu interior ya. Kemudian furnitur mungkin. Nanti furnitur mungkin di ruang rias atau meja rias kalian mendesain itu menggunakan titik lampu ya. Itu berapa armatur dan berapa tingkat pencahayaan yang diperlukan seperti itu. Kemudian mungkin ada ruang operator atau meja operator untuk komputer, mungkin itu ada lampunya misalkan. Layar komputernya atau PC-nya dia diletakkan di bawah meja, kemudian kalian desain dengan menggunakan kaca di top mejanya. Sehingga kenapa seperti itu? Untuk menghindari debu-debu yang masuk pada komputer atau perangkat komputer tersebut ya. Jadi berapa lux yang diperlukan ya, kalian tidak salah untuk menentukan tingkat pencahayaan pada desain furnitur yang memerlukan lampu atau pada ruangan ya, apabila kalian mendesain suatu interior. Kalau ruang tidur berapa lux untuk general lightingnya, untuk specific lightingnya itu akan beda juga deh. Kemudian menentukan pencahayaan pada ruang saat malam dan siang ya. Di sini tingkat pencahayaan atau yang katakan atau lux ya, untuk siang atau malam hari besar yang diajukan sama. Yang berbeda adalah lumennya ya, lampu yang dibutuhkan sini, atau jumlah lampu yang dibutuhkan. Pada waktu siang hari, cahaya matahari yang masuk dari jendela harusnya itu diperhitungkan adik-adik pada waktu menghitung jumlah lampu yang dibutuhkan. Jadi di sini sebaiknya untuk saklarnya itu jangan dijadikan satu. Seperti mungkin satu ruangan ya, pada ruang staf dalam suatu kantor itu ada lampu 15 titik seperti itu. Nah, pada bagian dekat jendela itu dijadikan satu saklar ya. Kemudian pada bagian tengah itu dijadikan satu saklar. Pada bagian lebih jauh dari jendela itu jadikan satu saklar. Jadi 15 itu dibagi 5 ya. Sehingga pada waktu siang hari dan ada cahaya masuk dari dari jendela ya, dari sela-sela vertical blinds atau horizontal blinds itu berarti dia untuk tingkat pencahayaannya yang diperlukan di dekat yang ada di meja staf yang ada di dekat jendela, dia akan lebih memerlukan tingkat pencahayaan yang lebih rendah ya. Nah, itu 5 dari armatur lampu tersebut atau rumah lampu tersebut juga itu dibagi lagi adik-adik. Mungkin dibagi 2 saklar mungkin. Kalau yang dekat banget dengan jendela itu bisa dimatikan sehingga lumensnya atau tingkat silonya akan berkurang adik-adik. Dan saklar yang kedua pada yang dekat pada meja atau tempat kerja staf yang lebih dekat atau lebih jauh dari jendelanya itu bisa dinyalakan kalau diperlukan. Mungkin pada saat agak mendung cuacanya seperti itu. Nah, apabila malam hari tidak ada cahaya matahari, maka penerangannya hanya tergantung pada lampu atau pencahayaan buatan.
Nah, jumlah lampu pada malam hari jauh lebih banyak dari siang hari. Jadi semua apabila di satu ruang kantor, di ruang staf tersebut pada malam hari terdapat atau terjadi aktivitas yang lembur seperti itu harus dinyalakan semua titik lampu atau armatur lampu. Karena tidak ada bantuan dari cahaya alam. Nah, di sini tingkat cahaya atau E ya, dalam lux ya, yang diajukan untuk suatu ruang kerja harus dibedakan. Artinya antara general lighting ya, general lighting untuk seluruh ruangan atau general ya, atau menyinari seluruh ruangan, dan penerangan pada bidang kerja atau specific lighting seperti yang saya bilang tadi, dia spesifik untuk lakukan satu pekerjaan dalam satu bidang bidang kerja adik-adik atau lokasi kerja seperti itu ya. Contohnya, untuk suatu perkantoran ditentukan jumlah lux yang diajukan adalah 250 lux. Nah, di sini berarti untuk general lighting tidak harus 200 lux juga, tapi yang lebih penting ditekankan adalah besaran penerangan di bidang kerja atau di tempat kerja atau di meja kerjanya adik-adik. Misalkan di area meja kerja harus 250 lux, sedangkan untuk general lighting boleh kurang dari 250 lux adik-adik. Itu sudah mencukupi untuk bekerja pada dalam pekerjaan staf atau karyawan yang mengoperasikan komputer. Karena memang tidak harus semua sudut yang mendapat pencahayaan yang sama. Tapi kalau semua sudut diperlakukan dengan lux yang sama, dia akan tambah silau adik-adik. Jadi si pekerjanya tambah silau, sehingga apa yang terjadi? Sehingga beban dari mata atau penglihatannya akan lebih tinggi atau lebih berat ya. Dan dia akan karena dia mengalami tingkat kesilauan, akhirnya pekerjaan tersebut tidak bisa maksimal mereka buat atau selesaikan, dan akhirnya tingkat produktivitasnya atau tingkat pekerjaannya akan menurun adik-adik. Dan tingkat kelelahannya akan bertambah tinggi ya. Jadi mereka tanpa silau mungkin bisa bekerja 8 jam atau 6 jam, tetapi dengan silau, tingkat kesilauan yang tinggi, mereka hanya kuat melihat pada penglihatan atau mata mereka mungkin hanya 2 jam itu misalnya. Ya, setelah 2 jam itu tidak bisa maksimal dan matanya atau penglihatannya harus diistirahatkan adik-adik. Sehingga waktu istirahatnya akan lebih panjang ya. Dan akhirnya produktivitasnya atau hasil kerjanya akan menurun, dan juga akan berpengaruh pada kualitas pekerjaannya. Dan tingkat kesilauan yang tinggi, maka kualitas pekerjaannya juga akan berpengaruh. Ya, seperti kalian menggambar misalkan tugas-tugas, misalkan contohnya tugas nirmana dalam warna dengan lampu yang silau, lampu general kalian buat 250 lux, kemudian ada lampu khusus atau lampu di tempat kerja atau di bidang kerja atau lampu spesifik untuk kerja, kalian di meja itu lampu derajat 250 lux juga. Ya, tingkat pencahayaannya terlalu tinggi dan akhirnya terjadi kesilauan. Dan juga warna-warna yang dihasilkan di dalam tugas nirmana tersebut juga akan beda ya. Dan kualitas kerja juga terkadang karena sudah lelah mata sudah mempengaruhi saraf-saraf pada bagian tangan, dan tetap juga akan berpengaruh sehingga dia tidak bisa menggambar atau mewarna dengan rapi. Oke, sampai di sana ada yang perlu ditanyakan adik-adik? Halo? Halo? Masih dengar suara saya? Halo? Halo Mas Ibu. Bagaimana? Dimengerti apa yang saya jelaskan? Halo, tolong dijawab dengan cepat supaya tidak habis waktunya.
Saya izin bertanya Bu. Ya silakan. Sesuai dengan ukuran list tadi yang jelaskan itu kan banyak Bu ya. Misal satu ruangan Ya, tadi itu ada 1200 list. Jadi kira-kira itu butuh berapa lampu dan watt yang dibutuhkan? Jadi saya masih kurang paham. Terus bagaimana cara menghitung ukuran cahaya dalam satu ruangan? Terima kasih. itu ada hitungannya deh. Nanti untuk selanjutnya saya akan berikan karena ini sekarang waktunya terbatas karena harus dibagi dengan apa namanya presentasi dari mahasiswa ya dari kelompok 3 ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan berikan atau nanti di pertemuan khusus ya seperti itu saya akan berikan sehingga kalian bisa menghitung ya berapa jarak lampu dari titik lampu ke bidang kerja seperti itu. Kemudian berapa armatur atau rumah lampu yang diperlukan dalam 250 lux tersebut. Kemudian berapa jarak antara lampu yang satu dengan lampu yang lain dalam satu ruangan. Ya, nanti saya akan berikan. Kalau sekarang saya akan berikan semua itu nanti waktunya akan habis adik-adik. Ya, oke. Yang bertanya? Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada yang lain yang bertanya lagi? Halo? Jelas semua? Nah, sebetulnya untuk penempatan lampu berapa lux seperti itu ya. Terus kemudian seperti tadi bagus sekali pertanyaannya, bagaimana cara menghitung itu bagus sekali. Saya biasanya memberikan satu hitungan itu yang mudah adik-adik. Jangan takut ya, hitungan AC, hitungan lampu itu mudah. Karena IPS pun kalau kalian berasal dari IPS bukan dari IPA itu akan mudah mencerna atau dimengerti ya. Jadi di sini terkadang itu yang dilupakan adik-adik dalam satu dulu TA namanya tugas akhir ya. Sekarang namanya MBKM ya. Jadi langsung terjun ke lapangan itu yang sangat dilupakan dalam interior. Padahal perhitungan tersebut termasuk skup pekerjaan interior. Dan walaupun nantinya akan dalam pekerjaan ya atau dalam bekerja akan dibantu oleh orang ME, tetapi tetap interior harus tahu hal tersebut. Dan jarang sekali kalau sudah namanya ujian tugas akhir ya, dulu namanya tugas akhir sekarang MBKM, jarang sekali dosen yang menanyakan hal tersebut sehingga diabaikan dengan beberapa dosen atau beberapa mahasiswa ya. Dia tidak memikirkan cuma hanya memasang lampu yang banyak ya di kancing baju itu apa ya, mubazir itu. Nah itu ya terjadi tingkat kesilauan yang tinggi. Oke, kalau sudah ada yang bertanya, terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan dan yang bertanya. Saya rasa sangat-sangat memperhatikan apa yang saya berikan pada saat tadi ya. Dan untuk sisa waktu saya serahkan kepada moderator. Sudah dipilih moderator untuk kelompok 3. Halo? Halo, sudah ya? Sudah Bu, sudah. Ya, ingat ya, kalau moderator saya akan memberi nilai plus untuk dia dan nanti kalau di dalam